Saya Eka Desi Kristiana sebagai mahasiswa 1. Saya Niwayan Erlina Dwi Yulianti sebagai mahasiswa 2. Saya Nuh Alifah Mahdiah sebagai mahasiswa 3. Saya Dinda Padilah sebagai Kepala Puskesmas. Saya Rizka Dwi sebagai nutrisionis. Saya Irnawati sebagai Kepala Sekolah. Saya Junipa Fidra Utami sebagai siswa 1. Saya Aziza Alam sebagai siswa 2. Saya Indriani sebagai Ibu UKS. Tema video advokasi kami yaitu anemia pada remaja putri. Hai guys, ini data pemeriksaan kita kemarin. Nah, ini hasil pemeriksaan kita kemarin buat mahasiswa anemia. Ternyata yang terkena anemia di sekolah ini tuh ada 120 siswa. Jadi sekitar 48%-nya berarti seperempatnya dari mahasiswa yang ada di sekolah ini. Menurut kalian gimana? Nah, mumpung udah ada adiknya, kita nanya dulu ya. Ini boleh? Halo. Aku izin duduk ya. Boleh. Nah, jadi di sini aku menanyakan ke kalian. Nah, dari guru UKS tuh pasti ada kayak kasih kalian tambah darah gitu kan. Oh, dari kalian sendiri apa sering kalian harus kasih tambah darah? Kalau dari saya tuh enggak sih Kak, karena saya merasa nggak butuh. Terus juga saya merasa baik-baik saja. Saya pernah coba konsumsi, tapi saya nggak suka aromanya, bikin mual gitu. Tapi kalau dari saya sih saya minum ya Kak. Cuma saya nggak tahu manfaat minum tablet penambah darah ini, dan juga kenapa sih harus diwajibkan untuk minum tablet penambah darah ini? Malah saya kira anemia itu nggak bahaya Kak, karena saya tetap bisa aja beraktivitas seperti biasanya ke sekolah. Oke. Kamu sudah dengar kan? Belum kamu sendiri kan? Oke, mungkin dari kemarin yang kita wawancara adik-adik ini serta kita gabungkan dengan data hasil pemeriksaan siswa-siswi yang lain, dapat ditemukan bahwa itu ada beberapa siswa yang mengalami masalah seperti ada 65% siswa yang tidak mengonsumsi tablet tambah darah, kemudian ada juga 52% siswa yang merasa tidak suka dengan tablet tambah darah ini. Kemudian ada 32% siswa yang tidak membutuhkan tablet tambah darah ini, padahal itu kan penting kan untuk siswa-siswi di sekolah ini. Kemudian tuh ada juga sebagian siswa yang belum pernah mendapatkan edukasi mengenai konsumsinya tablet tambah darah ini. Berarti sesuai wawancara tadi, masalah mahasiswa ini tidak minum tablet tambah darah itu karena edukasi ya, yang pertama edukasi, terus kemudian karena mereka juga nggak rutin untuk minum tablet tambah darahnya ya. Gimana kalau kita omongin ini ke kepala sekolah sama ke puskesmas? Menurut kalian gimana? Boleh, secara bagus. Nanti kita pakai aja strategi lobby. Kita minta dukungan langsung ke kepala puskesmas sama kepala sekolah kita buat ngadain edukasi untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di sini. Gimana menurut kamu? Aku oke. Oke juga. Oke sih, untuk bagianku nanti aku ini memaparkan hasil data screening dan wawancara, kemudian juga memberikan solusi ke sekolah supaya tidak keberatan. Nah, kalau bagianku nanti, aku yang nyampaikan kepentingan atau interest sekolah terkait prestasi, kesehatan, dan konsentrasi siswa. Bisa tuh, bagus, aku setuju. Kenapa? Sebentar, saya panggilkan kakaknya dulu ya. Iya. Kakak, oh teman saya pingsan. Yang mana temanmu? Ini Kak, yang tadi pingsan. Ayo kita. Ngomong dulu. Ini teman yang baru kita wawancara juga kan? Iya Kak, tapi tadi dia tiba-tiba mual dan pusing, terus pandangannya kabur, jadi nggak pingsan Kak. Oke, sekarang kamu ke UKS, minta pertolongan di sana, dan jangan lupa ambil tandu ya. Iya Kak. Oh iya. Ini kenapa tempatnya bisa pingsan? Tadi dia tuh ngerasa mual dan pusing, terus tiba-tiba pandangannya kabur Bu. Oh, bisa jadi ini anemia.
Ibu, saya udah pingsan. Misi Bu. Ya, masuk. Silakan duduk. Ini Bu, kalian bertiga ngebawain hasil wawancara adik-adik mahasiswa terkait anemia kemarin Bu. Saya lihat dulu ya. Oh, ternyata banyak juga ya siswi dengan anemia ringan. Nah, iya Bu, mahasiswa di sini banyak yang tidak meminum tablet tambah darah dikarenakan mereka merasa tablet tambah darah itu tidak penting, tidak tahu apa manfaatnya, dan merasa tablet tambah darah itu tidak enak rasanya. Benar Ibu, untuk masalah ini tuh harus segera kita tangani. Kalau dibiarkan saja itu bisa mengganggu konsentrasi siswa, kemudian prestasi belajar siswa juga bermasalah. Kemudian kesehatan jangka panjang siswa itu juga bermasalah. Dan kami rencananya akan melakukan advokasi Bu ke sekolah dan puskesmas agar lahir kebijakan program edukasi tentang anemia pada remaja. Benar juga, saya setuju. Setelah ini saya antarkan kalian ke ruangan kepala sekolah ya. Boleh, boleh. Kasih ya Bu. Iya. Permisi Bu, ini saya mau antar mahasiswa PKL. Oke, silakan duduk. Misi ya Ibu. Misi Bu. Silakan duduk teman-teman. Permisi Ibu, sebelumnya kami bertiga di sini ingin menyampaikan hasil wawancara kami terkait data-data mahasiswa yang terkena anemia di sekolah ini. Silakan saya dengarkan. Jadi Bu, dari hasil pemeriksaan yang sudah kami lakukan, kami menemukan ada 48% siswi yang terkena anemia ringan. Setelah kami telusuri, ternyata mereka tidak mengonsumsi tablet tambah darah secara rutin. Kenapa mereka tidak memberikan nih? Setelah kami bertanya-tanya kemarin, katanya ada yang nggak suka bau tabletnya, katanya bau amis, terus bikin mual Bu, terus mereka tuh juga kurang mendapatkan edukasi dari apa sih manfaat dari mengonsumsi tablet tablet. Karena dari itu kami bertiga mengusulkan kebijakan internal untuk di sekolah ini. Mungkin yang pertama itu kayak jadwal minum tablet tambah darah bersama setiap hari Jumat. Kemudian tuh setiap wali kelas tuh bisa memonitoring siswa-siswanya, mungkin setiap hari atau seminggu sekali itu nggak apa-apa. Kemudian yang tiga itu ada edukasi dari petugas puskesmas, mungkin setiap 1 minggu sekali. Saya setuju. Mulai minggu depan kita adakan Jumat nih TTD bersama ya. Tapi kami butuh koordinasi dengan puskesmas untuk edukasi rutinnya. Kalau untuk itu nanti kami bisa mengkoordinasikan, bisa datang langsung ke puskesmas untuk meminta izin kepada kepala puskesmas terkait rencana kami melakukan edukasi terhadap mahasiswa-mahasiswa yang ada di sekolah ini. Baik. Terima kasih ya Ibu. Terima kasih, Bu. Misi Bu, selamat siang. Silakan duduk. Baik, selamat siang Ibu. Kami mahasiswa dari Poltekkes ingin menyampaikan hasil wawancara kami terkait anemia yang terdapat di SMA 5. Jadi Bu, kami sudah melakukan pemeriksaan hemoglobin pada siswi di sekolah dan ditemukan sekitar 48% dari siswi yang mengalami anemia ringan. Lumayan ya, angkanya tinggi juga ya. Sudah digali penyebabnya apa? Sudah Ibu, dari hasil wawancara kami ada beberapa siswa-siswi di sekolah ini yang tidak patuh minum tablet tambah darah. Yang pertama itu sebagian besar siswa tidak suka dari bau dan rasa tablet tambah darah ini. Kemudian yang kedua itu siswa itu kurang paham mengenai pentingnya konsumsi tablet tambah darah. Karena itu di sini kami mahasiswa dari Poltekkes ingin melakukan advokasi terhadap puskesmas ini agar kedepannya mungkin puskesmas ini bisa memberikan edukasi terhadap mahasiswa, khususnya mahasiswa SMA 5 yang kami dapatkan datanya terkait anemia tersebut. Usulannya bagus ya, cuman untuk keputusan seperti ini tuh harus dibicarakan sama kepala puskesmasnya. Apakah bisa kami diarahkan untuk bertemu dengan kepala puskesmasnya Ibu? Bisa saya antar. Kepala puskesmas juga ada di ruangan, mungkin nanti bisa langsung menerima kalian. Baik, terima kasih ya Ibu. Oke, mari saya antar. Oke. Permisi Ibu, ini ada mahasiswi mau ngusuli beberapa program Ibu.
Masuk. Silakan duduk ya. Makasih Ibu. Iya. Baik Ibu, terima kasih karena Ibu selaku Kepala Puskesmas telah menerima kami datang di Puskesmas ini. Hari ini saya dengan teman-teman saya ingin menyampaikan data temuan kami terkait anemia yang ada di SMA 5. Ya, silakan ya. Ini Ibu data yang kami peroleh. Dari data ini menunjukkan ada 48% siswa di sekolah ini yang mengalami anemia. Kemudian separuh dari itu siswa di sekolah itu tidak patuh dalam mengonsumsi tablet tambah darah. Kami bertiga di sini mengusulkan untuk mengadakan edukasi mengenai pentingnya konsumsi tablet tambah darah untuk remaja putri minimal 1 kali setiap sebulan. Baik, saya setuju dengan sarannya. Program seperti ini memang harus dilaksanakan secara rutin agar siswi lebih paham dan patuh untuk mengkonsumsi obat tablet tambah darah. Saya juga dukung untuk program ini dilaksanakan dari bulan depan secara rutin. Dan untuk ahli gizinya nanti kita adakan rapat untuk program edukasi ini. Terima kasih ya Ibu sebelumnya telah menyambut kami baik di sini. Kami mohon dukungan Puskesmas untuk mengedukasi mahasiswa-mahasiswa yang ada di sini, terkhususnya untuk mahasiswa SMA 5. Terima kasih ya sudah membawa data dan memfasilitasi untuk program ini. Terima kasih kembali Ibu atas semua dukungannya. Iya. Terima kasih Bu. Iya. Akhirnya advokasi kita berhasil juga. Kepala sekolah setuju, Puskesmas setuju, dan sekarang itu ada program nyata. Kita semua hebat ya. Kita udah melakukan aplikasi ini dengan baik. Aku bangga deh sama kelompok kita. Akhirnya perasaan capek selama kita survei itu terbayarkan juga dengan hasil yang sekarang. Dan aku tuh masih gak expect aja, ternyata mereka tuh dengar usulan kita dan langsung dimasukkan ke agenda resmi. Kita hebat banget sih, aku bangga. Jangan lupa ya teman-teman, PKL kita yang terakhir itu ya